Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Nah, pemirsa, masih dengan orang yang sama dan masih dengan tema kita pada hari ini, yaitu melatih kepribadian anak sejak dini. Masih bersama dengan Miss Nia. Miss, tadi kan udah dijelasin ya bahwasannya di kelas ini diklaimnya atau tagline-nya ya? Iya, betul. Belajar sambil bermain. Terus tapi seperti apa sih keseruan di dalam kelas itu? Kebayang tuh kayak anak-anak banyaknya anak-anak terus bermain itu seperti apa keseruannya? Seru sih, seru karena memang kalau di kelas yang aku pegang ya itu maksimalnya tuh hanya 6 anak. Jadi kita tetap menjaga gimana sih fokus anaknya saat belajar, jadi tidak terpecah gitu. Dan kalau lagi ngajar banyak anak-anak yang kayak ketika dikasih beberapa materi itu ada yang lagi fokus banget nih, excited kan, baru pertama dikasih materi gitu, excited banget. Terus di mungkin menit kesekian udah mulai agak kurang nyaman. Itu caranya kayak ya aku lebih ngajakin main dulu lagi atau nyanyi-nyanyi dulu. Terus kalau tiba-tiba ada yang teriak pengen main ke depan gitu. Ini anak-anak sekali ya, apalagi dari umur 1,5. Betul. Jadi ketika dia pengen main, mamanya mungkin ngerti juga ya, mamanya kebetulan masih ikut di dalam. Jadi disuruh sabar dulu nunggu di kelas, tapi lama-lama masih nggak mau nahan. Aku persilahkan gitu, kayak nggak apa-apa mah, diajak dulu main gitu. Misalnya memang mau main keluar atau kadang aku yang iringin juga mau main kemana gitu. Jadi memang balik lagi harus kita imbangi moodnya gitu, nggak bisa kita paksain proses kayak pada hari itu kita belajarnya gini harus sesuai gitu, nggak bisa. Nggak bisa, emang beda. Dan tenaganya lebih ekstra ya, Miss. Betul. Ya. Untung cuma 6, nggak cuma juga sih karena 6 orang itu Miss sendiri di kelas. Enggak, biasanya kita berdua di dalam kelas. Tapi terkadang ada juga yang aku pegang sendiri dalam satu kelasnya. Ini 1,5 tahun sampai berapa sih Miss yang bisa masuk kelas? Kalau untuk di playgroup-nya itu di 1,5 tahun sampai 2,5 tahunan gitu. Tapi kalau untuk kayak 3+ kelas gitu, itu yang sudah lebih bisa diinstruksi begitu. Jadi 3+ itu biasanya juga 6 juga sih maksimalnya gitu. Tapi mungkin mood-nya lebih sudah bisa lebih enak lah ngaturnya gitu ya. Nah, ini banyak berarti tuh anak-anak yang tantrum tiba-tiba begitu. Tidak jarang, banyak. Tidak jarang, ya. Berarti sering banget nih pemirsa. Ini kalau anak yang tiba-tiba tantrum kayak begitu, terus sedangkan Miss-nya lagi ngajar, mungkin lagi ada sistem pembelajaran yang lagi diterapkan, itu gimana? Memang udah nggak apa-apa gitu, dibiarin gitu? Terkadang aku biarin dulu, kadang masuk ke bawah meja gitu-gitu main. Tapi kadang ada juga yang mau naik-naik ke meja, itu memang sudah dari awal kita notice untuk jangan ya gitu ketika dia naik meja, karena memang tidak boleh kan. Jadi sembari kita mengajarkan bagaimana etika-etika juga secara tidak langsung kepada anak-anak gitu. Jadi ketika dia naik meja ya kita turunin gitu, tidak boleh ya gitu. Kalau seandainya dia masuk ke dalam bawah kolong meja, aku lagi ngajarin, aku lagi membersamai anak yang lainnya gitu, aku biarin dulu. Tapi kalau seandainya udah kelamaan, aku langsung lebih sistemnya kayak diajak main gitu, kayak kemana ya gitu-gitu. Gitu. Terus nanti dibalikin lagi fokusnya, dicoba ditarik lagi materinya gitu kan. Coba deh dicobain lagi kayak gini, mau gitu ngikutin lagi kayak gitu. Ini Miss, kalau kita ini kan dari muridnya nih, kalau dari orang tuanya biasanya mereka akan menitipkan atau memberi notes gitu ya kepada Miss-nya gitu. Miss, anaknya gini mau ditekankan gini. Itu bisa kayak gitu atau gimana, Miss? Boleh gitu. Dan memang alhamdulillahnya juga dapat orang tuanya tuh yang excited juga anaknya buat sekolah gitu, dan ngerti kalau misalnya anaknya lagi kayak moodnya nggak baik gitu, mereka maaf ya Miss kayak gitu. Anaknya lagi gini-gini, nggak apa-apa mah kayak gitu. Jadi aku ngerasa
diimbangin juga sama orang tuanya gitu. Oh, jadi memang saling berkolaborasi lah ya antara Miss-nya dan juga para orang tuanya. Betul. Karena itu sangat dibutuhkan ya Miss. Jangan sampai nanti orang tuanya udah dititipkan sekolah udah nggak dipantau anak-anak itu salah juga ya. Iya, iya. Tetap harus orang tua ikut juga gitu. Maksudnya ada juga beberapa orang tua yang memang udah ninggalin, misalnya nanti dijemput gitu ada. Tapi memang anaknya alhamdulillah memang stabil gitu, nggak ini. Tapi nunggu di depan. Kita kan juga punya CCTV ya. Jadi di kelas setiap kelas ada punya CCTV. Jadi orang tua bisa mantau anaknya dari CCTV. Ketika dia ngelihat di kelas anaknya lagi gimana-gimana, orang tuanya langsung Langsung gercep, gercep kelas masuk gitu ya. gitu, menenangkan anaknya. Itu sih aku ngerasa kayak itu tadi berkesinambungan antara Miss dan orang tuanya. Gitu. Nah Miss, kalau sekarang kan oke, udah mulai biasa ya Miss ya, udah mulai mencintai profesinya. Tapi Betul. waktu awal banget nih Miss masuk ke kelas, awal-awal mengajar itu gimana sih Miss sampai akhirnya bisa menyesuaikan seperti sekarang ini? Sebenarnya agak kaget ya awalnya ya karena memang basicnya tidak bersama anak-anak Iya. bocil gitu ya. Kalaupun suka bocil hanya main gitu sama ponakan-ponakan. Tapi ini aku harus menjadi ibaratnya pengganti orang tuanya ketika di sekolah, Iya, mengajarkan semua hal yang baik gitu ya ke anak-anak gitu. Awalnya kaget, tapi dengan berbagai anak yang kadang tiba-tiba nangis, tiba-tiba masuk kolong meja gitu, sedangkan misalnya nih 3 yang masuk kolong meja, 3 yang lagi fokus belajar begitu. Tapi pelan-pelan, lama-lama aku coba itu tadi ikutin ritmenya. Memang anak-anak dia mau diajak main. Oh ternyata ketika diajak main kayak gini dia mulai nurut lagi nih, mulai mau lagi ngelanjutin materi yang dikasih gitu. Oh ternyata gitu ya, ternyata caranya. Lama-lama ternyata berjalan, insya Allah udah terbiasa sekarang. Oh begitu, jadi awalnya aja gitu Iya. ya. Tapi berusaha untuk menyesuaikan awalnya itu kan walaupun anak-anak kita sendiri juga punya moodnya nih Miss kan. Apalagi cewek-cewek ini biasanya kayak mood swingnya itu agak cepet gitu ya. Awal-awalnya itu gimana untuk kayak menjaga ritme moodnya sendiri juga? Balik lagi karena aku harus bisa memposisikan diriku ketika lagi mengajar. Aku seorang guru, aku harus mengedepankan kepentingan si anak-anak daripada kepentingan gue sendiri. Tidak jarang juga pasti ya aku ngerasa kayak aduh kenapa ya kok nangis, kok tantrum, kok kurang nyaman di kelas. Tapi biasanya kan belum menghadapi anak-anak itu seperti itu ya Miss. Jadi oh nggak boleh nih, aku nggak boleh ikutan tantrum gitu. Aku harus bisa mengkondisikan mereka lagi gimana biar bisa moodnya enak di kelas gitu. Aku nanti aja deh gitu. Yang penting. Tapi ketika ngelihat mereka udah ketawa-ketawa lagi, apalagi mereka tuh kayak manggil kayak Miss tolong ini Miss. Aku tuh ngerasa kayak gimana ya? Dengernya itu ya, dengar si bocil-bocil manggil kayak gitu tuh. Jadi semangat lagi gitu loh. Jadi ya udahlah ngapain gitu. Jadi gimana caranya aku ngejaga mood mereka bisa baik-baik lagi di kelas, ngikutin materi dengan baik. Aku juga keikut netral juga lagi gitu. Oh gitu. Ya perlahan jadi mencintai profesinya ya begitu. Nah, tapi Miss, ini kan kalau ngadepin anak-anak gitu kan butuh ya kesabaran dan lain-lain. Kalau Miss juga kayak ada nggak sih Miss juga belajar sendirinya gitu loh, gimana nih biar mengatasi anak-anaknya? Adakah Miss kayak cari tahu dulu atau seperti apa? Karena kalau kepribadian oke basicnya di kuliah udah dapet, tapi mengenai karakter anak dan lain-lain itu gimana Miss? Ada teman sharingnya kah atau ada guru Miss tempat untuk mempertanyakan bagaimana nih agar di kelas lebih oke lagi mungkin ya biar tujuannya tercapai gitu? Ya, jadi sebenarnya yang pertama-tama itu aku sebagai Miss-nya harus bisa punya komunikasi yang baik dengan orang tuanya. Oke. Begitu. Jadi ketika aku ngeliat anaknya agak gimana-gimana, aku ngobrol, si Ananda gimana ya kalau di rumah,
dia mainnya sama siapa, kayak gitu. Jadi aku lebih cari tahu tentang pribadi anaknya itu dari orang tuanya, dari orang terdekatnya. Malah juga nggak jarang anak-anak itu ketika lagi sekolah dia dianterin sama pengasuhnya gitu. Jadi mamanya, aku tanya, terus juga mamanya juga langsung ngobrol kayak, iya Miss, dia ini anaknya kayak lama gitu kalau mau adaptasi sama orang baru gitu, memang pelan-pelan banget. Memang ada aku temuin gitu, jadi memang nggak bisa secara langsung aku mau ngedeketin dia ketika dia lagi asik ngomong nih misalnya, dia cuma mau ngomong sama mamanya aja, terus aku sedikit nimbrung, dia langsung diem, langsung nggak mau gitu lagi. Oh ternyata dia anaknya kayak gitu. Aku diemin aja ketika dia lagi asik ngomong, yang penting dia mengerjakan bermain dengan materi yang aku kasih gitu. Jadi aku liatin aja gitu gimana gerak dia ketika dia sama mamanya, dia mau kan mengerjakan semua itu. Tapi kadang sama aku dia kayak malu, lebih ke malu sih, mungkin belum banyak terbiasa gitu ya. Tapi lama-lama akhirnya pelan-pelan udah mau dipegang, udah mau dipangku gitu, udah mau ngobrol sedikit-sedikit gitu. Jadi memang guruku juga ketika mengajar anak-anak itu adalah orang tuanya juga gitu. Oh gitu, jadi tempat sharingnya adalah orang tuanya. Betul. Oke deh, kita jeda dulu ya Miss ya, nanti kita lanjutkan lagi. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.